Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Imam, saya ini kan ngajar antropologi. Di dalam antropologi itu membedakan antara hewan dan manusia itu apa bedanya? Karena manusia itu punya kebudayaan. Kebudayaan itu apa sebenarnya? Budaya itu apa? Itu namanya learned behavior. Perilaku yang karena belajar. Nah, belajar inilah kemudian dikemas menjadi strategi yang disebut pendidikan itu. Walaupun bisa berupa lembaga maupun yang disebut formal itu maupun informal. Misalkan contohnya ada banyak tukang yang tidak sekolah tukang kok pinter. Ya karena dia magang langsung gitu. Sampai ada Ivan Illich kan. Profesor Ivan Illich itu katanya rohaniawan di Chili sana yang mengatakan bahwa udahlah bubarkan aja itu sekolah-sekolah. Karena itu bukan mencerdaskan manusia, tapi malah membodohin manusia. Itu jadi seperti di penjara. Nah, oleh karena itu konsep-konsep kritik-kritik terhadap lembaga pendidikan menjadi marah. Kan? Kenapa? Lembaga pendidikan malah membodohkan manusia, bukan meminterkan manusia. Itu. Menurut jenengan manusia itu seperti apa sebenarnya di dalam objek pendidikan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepertinya sederhana ya pertanyaan Mas Habib, tapi sebetulnya itu dalam loh Mas Habib itu. Jangan-jangan selama ini pendidikan itu tidak berjalan mendapatkan hasil maksimal karena tidak dipahami siapa manusia itu. Nah, untuk memahami manusia itu kan sudah ada piranti ya, ilmu-ilmu tentang manusia seperti Mas Habib nyebut tadi sosiologi, antropologi, sejarah, itu kan. Lalu psikologi. Jadi antropologi, sosiologi, sejarah, psikologi. Semua itu kan mempelajari manusia. Mas Habib. Tapi sebenarnya saya kan pernah belajar sama Mas Habib ya, ilmu sosial, ilmu politik itu. Sebetulnya informasi-informasi tentang manusia yang lebih dalam Mas Habib, lebih komplit, itu sebenarnya justru Al-Quran Mas Habib. Iya. Jadi kalau mempelajari Al-Quran itu lebih komplit. Kalau sosiologi itu kan mempelajari perilaku manusia karena berinteraksi dengan orang lain. Masyarakat, ya. Psikologi kan mempelajari karena di dalam, sehingga konsep-konsepnya minat, bakat, achievement, gitu kan. Lalu sejarah kan dari periodisasi itu manusia dari beda. Lalu satu antropologi kan bagaimana budaya. Nah, perkembangannya itu sepertinya tidak komplit Mas Habib. Kalau belajar manusia dari Al-Quran itu luar biasa. Al-Quran sendiri mengatakan fal yaqduril insanu mimma khuliq. Hendaknya kamu memperhatikan dari apa manusia itu dijadikan. Nah itu. Lalu di sana nanti ditemukan bahwa manusia itu terdiri dari yang lahir dan yang batin. Yang lahir itu lalu ada beberapa unsur yang itu lalu berpengaruh kepada perilaku. Perilaku manusia itu sebetulnya bisa dilihat dari apa yang dominan dari unsur manusia itu. Misalnya ada unsur angin, ada unsur air, ada unsur tanah, ada unsur api. Yang angin lalu menjadikan manusia itu pantang kelintasan, yang air itu pantang kerendahan. Yang anasir tanah itu pantang kekurangan. Diberi berapa aja kurang. Itu karena terjadinya korupsi itu karena ini dominan ini orang dari unsur tanahnya. Nggak mau kalah, cepat tersinggung. Itu dari unsur api Mas Habib itu. Nah, ini diterangkan itu di dalam ajaran Islam itu Mas Habib. Karena itu fal yaqduril insanu mimma khuliq. Nah, yang namanya tubuh ini kan, yang lahir ini, ini sebetulnya kan buah dari pertemuan antara ovum dan sperma, lalu menempel jadi bibit manusia menempel di rahim ibu, tumbuh dan berkembang. Itu belum sempurna. Maka pada umur 4 bulan 10 hari di dalam keterangan agama ini Mas Habib, itu ditiupkannya ruh.
Di surat As-Sajdah ayat 9 itu dikatakan summa sawahu wa nafakha fi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absyara wal afidah qalilan ma tazkurun. Jadi ada yang dari ibu bapak, ya tentu dari Allah. Tapi lewat ibu dan bapak. Ada yang langsung dari Allah. Ya, yang langsung itu adalah ruh itu. Yang ditiupkan oleh Allah ketika umur 4 bulan 10 hari. Yang orang menyebutnya itu ruhani itu maksudnya. Ruhani itu yang datang dari Allah. Sehingga lalu orang menyebut tubuh manusia ini terdiri dari jasmani dan ruhani. Nah, di sana juga diterangkan Mas Habib bahwa yang menjadi kekuatan penggerak itu adalah roh ini. Roh itulah disebut dengan iman, roh itulah disebut dengan nur atau cahaya, roh itu disebut dengan kitab, itu diterangkan di dalam Al-Quran itu, Mas Habib. Nah, tatkala dalam tubuh ini sudah ada kehidupan, tapi belum bisa apa-apa kalau tidak ada roh. Nah, roh inilah sebetulnya yang melihat dengan menggunakan mata. Roh inilah Mas Habib yang mendengarkan dengan alat namanya telinga. Roh itulah Mas Habib yang berpikir dengan menggunakan alat namanya otak. Kaki untuk jalan, tangan untuk memegang. Semua tubuh ini sebetulnya hanyalah sebagai alat. Tetapi yang punya tubuh inilah roh ini Mas Habib. Karena itu ketika kita tidur, kalau malam kan tidur. Ketika tidur itu telinganya kan masih ada, mulutnya masih ada, matanya masih ada, otaknya masih ada, semua masih ada. Tapi kan tidak bisa apa-apa. Kenapa? Itu diterangkan di dalam Al-Quran itu, surat Az-Zumar ayat 42 itu dikatakan bahwa Allah menggenggam roh orang yang lagi tidur dan orang mati. Jadi ketika roh itu lepas, maka lalu manusianya tidak bisa apa-apa. Telinganya masih ada, tidak bisa dengar, matanya masih ada, bisa lihat. Itu contohnya padahal tidur ya. Waktu tidur itu. Apalagi kalau roh ini sudah pulang duluan, sudah meninggal. Akan lebih lembab tidak meninggal, tapi meninggalkan tubuh gitu loh. Maka tubuh ini karena ditinggalkan roh ini menjadi bangkai itu. Menjadi bangkai. menjadi jasad. Ya, iya, jasmani kalau ditinggalkan roh menjadi jasad. Jadi jasad. Dan itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Harus segera dimakamkan. Segera dimakamkan. Kalau enggak, apa kaitannya dengan pendidikan di sini, Mas Habib? Itu yang penting. Yang menjadi sumber kekuatan, sumber gerak yang namanya aku, sebenarnya aku itu kan roh. Kalau rumah ini kan yang berkuasa kan saya. Agar rumah saya menjadi bagus kan itu. Saya kan harus dididik. Saya kan harus dilatih. Di rumah ini kan ada pembantu. Betul. Ada tukang kebun, ada yang misalnya tukang masak, tukang cuci, macam-macam itu. Umpama yang ditingkatkan itu tukang kebun dan tukang cuci, Mas Habib. Yang itu hanya pembantu. Apa rumah ini jadi bagus kalau saya dibiarkan? Nah, kalau ini pemiliknya, kalau pemiliknya roh, yang dididik mesti kan roh ya Mas Habib. Bukan otaknya. Kalau roh, telinga, mata itu kan, itu dilatih aja. Tapi sebetulnya yang harus dihidupkan itu roh itu, dimenangkan itu. Di dalam pendidikan itu. Dalam pendidikan itu. Karena itu kalau Mas Habib melihat, kenapa pendidikan anak sudah diajari 6 tahun, SD, diajari 3 tahun SMP, diajari SMA, diajari S1, sampai kalau S3 itu 23 tahun, kok belum bisa apa-apa. Jangan-jangan itu salah didik, Mas Habib. Salah sasaran. Salah sasaran. Yang dididik apanya? Yang dididik itu alatnya. Yang dididik itu pembantunya. Bukan yang pemilik. Bukan pemilik. Bukan rajanya. Bukan yang seharusnya itu. Nah, ini harus dipahami. Betul. Selama ini kan tidak ada yang mengajarkan seperti itu, Mas Habib. Yang penting ya sudahlah laksanakan. Padahal sebetulnya manusia itu harus tahu tentang dirinya sendiri dulu. Hakikatnya itu. Guru juga harus tahu tentang siapa sih hakikat manusia itu sendiri. Pertanyaannya bagaimana mendidik ini yang ada di dalam dada ini.
Makanya memang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nanti kan saya katakan bahwa yang mendengarkan itu sebetulnya bukan telinga. Yang dengarkan itu adalah yang punya telinga. Yang punya telinga itulah mendengarkan suara dengan alat yang namanya telinga. Yang melihat itu bukan mata, yang melihat itu yang punya mata, ruh ini. Yang mikir itu sebetulnya bukan otak, yang punya otak. Karena itu yang dididik itu adalah pemilik seharusnya. Salah sasaran. Maka akibatnya seperti ini. Akibatnya fatal. Dikasih biaya berapa saja, miliaran, juta triliunan, ya, gagal semua. Karena itu yang dihidupkan yang di sini, Mas Habib. Karena itu ada orang yang tidak sekolah, Mas Habib. Kok bisa? Kok bisa? Karena ini cerdas banget. Ini cerdas banget, Mas Habib. Mas Habib misalnya datang ke sini tadi. Lalu ada sesuatu yang ketinggalan. Apakah misalnya alat perekamnya itu ketinggalan? Mas Habib sendiri kan diingatkan. Tapi kalau misalnya Mas Habib merenungkan apa ini, oh ini ketinggalan, kembali. Tapi kalau terus, itu kan banyak yang oh iya ketinggalan di rumah. Artinya ketika berangkat itu Mas Habib juga sudah tahu bahwa aku itu ketinggalan ini kan. Mas Habib nulis. Mas Habib kan sering nulis. Ketika Mas Habib nulis itu, ketika menutup kata penutup, kalau Mas Habib hatinya enak, seneng, bagus. Itu tuh bagus. Tapi kalau masih ini tulisannya lihat ya ternyata belum amburadul, iya kan? Itulah sebetulnya rasa, Mas Habib, yang ada di dalam dada itu, yang bisa merasakan, yang bisa menikmati. Aspek manusia yang paling dalam itu adalah rasa itu, Mas Habib. Menghidupkan rasa ini, agar lalu rasa ini menjadi terang. Saya tadi baru ngomong-ngomong di depan masjid ini. Di depan masjid itu kan sudah ditulisi tempat sholat. Kok orang lalu seenaknya sendiri parkir di situ, itu bukan tempat parkir. Lalu orang pada kok ya ada tulisannya. Padahal sudah ada tulisannya. Baru tahu mau iya. Itu kan berarti memang tidak peduli, tidak punya rasa sebetulnya. Nah itu. Padahal di tempat parkir kan sudah ditulisi tempat parkir. Kok lalu tempat parkir di halaman yang itu tempat sholat itu halaman itu bukan halaman biasa, itu halaman yang ditulisi itu suci, coba. Itu kan karena ini sebetulnya. Rasanya tidak sudah lemah itu kan. Umpama listrik itu kira-kira wattnya hanya 5. Jadi gagal. Iya gagal. Jadi sebetulnya kalau ini hidup, ini pinter Mas Habib. Karena itu belajar itu sebetulnya bukan menambah informasi, tetapi mengingatkan sesuatu yang dulu sebetulnya pernah diingat, tapi lupa. Makanya itu kalau kita mendengarkan kepada guru kita atau ustadz kita, itu kalau cocok kan izaya. Artinya dulu sebetulnya dia sudah tahu itu. Iya tuh kan? Karena itu coba, dulu misalnya ya, saya kadang-kadang ya merenungkan. Orang Jawa itu kan punya huruf, huruf Jawa. Orang Sunda punya huruf, orang Madura punya hurufnya Madura. Yang ngarang itu loh dulu sama Mas Habib. Kok bisa? Pinter banget. Saya yakin dia itu bukan lulusan S1 loh itu. Bukan. Nggak ada, belum ada sekolah, kok bisa? Karena itu sebetulnya, ini bisa sebetulnya. Kalau itu kita, karena itu ada anak yang begitu cepat sekali kan di dalam belajar itu, ada yang lambat sekali itu. Nah itu. Jadi itulah manusia Mas Habib. Secara banyaknya sehingga jasmani ada ruhani. Nah yang ruhani itulah sebetulnya. Itu supaya dihidupkan, untuk menghidupkan itulah agama. Kalau yang rohani itu sebetulnya usah mikir Mas Habib. Yang roh itu adalah urusan Allah dan Rasul. Yas'alunaka 'anir ruh ya. Kuli ruh min amri rabbi. Sedangkan yang tubuh ini tadi itu kan perlu pelatihan-pelatihan. Allah hanya memberikan di lewat kitab suci isyarat-isyarat saja kan. Seperti yang saya sampaikan tadi kan isyarat-isyarat. Tapi bagaimana isyarat-isyarat itu lalu kita dikelola oleh manusia sendiri. Manusia itu yang tidak boleh itu ikut-ikut ngurusi rohani ini.
Tapi kalau urusan yang bersifat jasmaniah itu, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu mengertilah tentang duniamu. Kamu didik seperti apa tubuhmu ini. Tanganmu itu kalatih itu jadi petinju atau menjadi apa kan itu. Di situ Mas Habib sebetulnya manusia ini. Nah, keterangan-keterangan ini kalau saya pelajari, itu kitab suci itu luar biasa memberikan informasi. Al-Quran itu lengkap sekali Mas Habib sebetulnya. Karena itu Al-Quran itu kan bicara tentang manusia, sebetulnya manusia itu siapa, hakikatnya siapa Nabi dan Rasul, siapa sesungguhnya Allah, Tuhan kita ini, lalu sebetulnya siapa. Kalau kita tahu tentang diri kita yang sebenar-benar diri, gitu kan, kita tahu Nabi dan Rasul, tahu dan Allah, sebetulnya orang yang paling jelek itu kan karena tidak tahu diri Mas Habib. Pendidikan itu harus mengantarkan kita agar kita menjadi tahu diri. Ya kan? Hakikatnya. Lah ini selama ini tidak pernah itu ditinggalkan. Nah, saya katakan informasi yang begitu komplit tentang manusia ini adalah agama. Ya kalau misalnya di Indonesia itu kan ada berbagai agama ya, pasti mereka menjelaskan sesuai dengan perspektif mereka masing-masing. Matur nuwun Prof. Mudah-mudahan pejabat yang akan datang ini bisa merubah total strateginya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.